capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Jadwal lebih lega, Brighton PD bisa menyingkirkan Manchester United di FA Cup. Sebuah keyakinan tentang Lewis Dunk jelang pertandingan semifinal FA Cup musim ini. Kapten Brighton tersebut optimis mampu menyingkirkan Manchester United dan lolos ke final. Brighton sudah berlatih lebih dekat untuk mengakhiri puasa gelar juara mereka yang panjang. The Seagulls berhasil menembus babak semifinal FA Cup musim ini yang digelar pada akhir pekan nanti. Namun jalan Brighton menuju final dinilai cukup berat. Pasalnya di babak semifinal nanti mereka akan berhadapan dengan Manchester United. Setan Merah saat ini sedang berada dalam tren yang positif. Alhasil anak asuh Erik ten Hag itu lebih diunggulkan untuk menjadi pemenang. Kepada Sussex Live, Dunk tidak menampik bahwa Manchester United lebih diunggulkan daripada Brighton untuk melaju ke final. Namun Dunk menegaskan bahwa The Seagulls tidak akan menyerah sebelum bertanding melawan Setan Merah. Manchester United mungkin lebih diunggulkan untuk menang, namun kami akan berhadapan dengan mereka dengan kepercayaan diri yang tinggi, ungkap Lewis Dunk. Dunk sendiri cukup optimis bahwa Brighton mampu mengalahkan Manchester United. Dia menyebutkan pembuktian bahwa mereka mampu bersaing dengan tim papan atas Liga Inggris. Jadi dia siap memimpin Brighton mengalahkan Manchester United. Jika kami bisa bermain seperti saat kami mengalahkan Chelsea, kami punya peluang yang bagus untuk menang. Jadi kami harus fokus untuk bisa tampil dengan baik, ungkap Lewis Dunk. Brighton sendiri memiliki modal yang positif jelang berhadapan dengan Manchester United. Di awal musim kemarin, The Seagulls berhasil mengalahkan Setan Merah dengan skor 2-1 di Old Trafford. Selain itu, mereka juga lebih diuntungkan dengan jadwal melawan Manchester City yang ditunda. Sedangkan tim Manchester United harus berlaga di Liga Eropa pada 21 April 2023 ini. Sevilla versus Manchester United 21 April. Sevilla akan menjamu Manchester United di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan pada leg kedua babak perempat final Liga Eropa musim ini. Pertandingan UEFA Europa League antara Sevilla versus Manchester United ini akan tayang pada Jumat 21 April 2023 jam 02.00 waktu Indonesia bagian Barat di SCTV dan Video.com. Ini akan menjadi laga hidup dan juga mati pertama Manchester United sebelum menghadapi Brighton. Sebab jika kalah maka mereka otomatis tersingkir dari masing-masing ajang. Musim ini Sevilla sendiri cukup terpuruk di laga La Liga. Kini Sevilla bahkan masih tercecer di peringkat ke-13. Namun di Liga Eropa, Sevilla seolah menjadi monster yang berbeda. Gagal bersaing di fase grup Liga Champions musim ini, Sevilla terlempar ke Liga Eropa. Di kompetisi yang bisa terbilang sebagai habitat asli mereka ini, Sevilla menunjukkan kehebatannya. Di babak playoff gugur semifinal menyingkirkan PSV Eindhoven dengan agregat 3-2. Sevilla kalah saat tandang, tetapi menang di kandang. Cerita serupa juga terjadi ketika mereka mengeliminasi Fenerbahce dengan agregat 2-1 di babak 16 besar. Melawan United di perempat final, Sevilla meraih hasil imbang 2-2 pada leg pertama di Inggris. Sempat tertinggal 0-2 oleh sepasang gol Marcel Sabitzer. Sevilla rupanya masih dinaungi keberuntungan sebagai rajanya kompetisi ini. Bunuh diri Tyrell Malacia di menit 84 dan Harry Maguire menit 92 menghindarkan Sevilla dari kekalahan. Sevilla pun tetap tak terkalahkan melawan Setan Merah. Hasil imbang 2-2 tersebut tentu menjadi modal bagus bagi Sevilla untuk melakoni duel di Ramon Pizjuan nanti. Terlebih lagi United harus tampil tanpa sejumlah pemain penting, termasuk Bruno Fernandes yang terkena skorsing, serta Lisandro Martinez dan juga Marcus Rashford yang cedera. Manchester United sudah merasakan betapa susahnya melawan Sevilla di Liga Eropa. Meski bermain kandang, United tidak sanggup menang. Kali ini dengan kekuatan yang tereduksi, mereka harus bertandang ke markas Sevilla, di mana wakil Spanyol itu terbilang sangat perkasa. Lisandro Martinez beri kabar gembira Phil Jones tetap tidak dapat menggantikannya. Bek Manchester United Lisandro Martinez mengungkapkan soal update cedera yang dideritanya. Seperti yang diketahui, bek United asal Argentina itu mengalami patah tulang metatarsal saat melawan Sevilla di leg pertama perempat final Liga Eropa Kamis lalu. Dia menggambarkan soal hasil operasi yang berjalan lancar. Semuanya berlangsung sangat baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk seluruh pesan Anda. Sekarang fokus ke pemulihan, tulis dari Martinez di akun media sosialnya. Absennya Martinez menambah rapuh lini belakang Manchester United. Di saat bersamaan United juga sudah kehilangan bek asal Prancis Raphael Varane.
Tanpa Martinez dan Varane, Erik ten Hag kini hanya mengandalkan Harry Maguire dan Victor Lindelof di pertahanan. Ini menjadi solusi sementara di tengah minimnya pemain. Sebenarnya mereka masih memiliki seorang bek yang bernama Phil Jones, namun masalah sang pemain sepertinya lebih besar dari masalah klub itu sendiri. Seperti dilansir dari The Athletic, Phil Jones tidak akan dipertimbangkan untuk masuk ke dalam tim utama. Terlepas dari masalah absensi, bek Manchester United itu, pemilik 27 caps di timnas Inggris itu dianggap rentan bermasalah dengan cedera lutut kambuhan yang merongrongnya sejak sesi latihan pramusim. Maka dari itu, Phil Jones tidak dapat ambil bagian dalam sesi latihan penuh sepanjang musim. Dia berada dalam kesulitan serius untuk memperbaiki kondisi fisik dan kebugarannya. Meskipun telah menjalani operasi pada 2020 dan berkonsultasi dengan berbagai spesialis lutut, Phil Jones tidak dapat mengatasi masalah tersebut dan tidak terdaftar dalam skuad United untuk Liga Premier dan juga Liga Eropa. Cuma performa Lionel Messi yang lebih oke dari Bruno Fernandes. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memuji penampilan Bruno Fernandes dan membandingkannya dengan superstar Paris Saint-Germain Lionel Messi. Bruno Fernandes telah menunjukkan performa yang mengesankan sejak bergabung dengan Manchester United pada Januari tahun 2020. Berdasarkan catatan Opta, dia adalah salah satu dari hanya 2 pemain yang telah mencatatkan 50 gol dan assist sebanyak itu di kompetisi klub sejak saat kedatangannya. Pemain asal Portugal itu telah mencatatkan 60 gol dan 52 assist dalam 175 pertandingan di seluruh kompetisi untuk Manchester United. Satu-satunya pemain lain yang melakukannya adalah Lionel Messi yang telah mencatatkan 80 gol dan 59 assist dalam periode tersebut. Hal itu membuat Rio Ferdinand membandingkan keduanya. Bukan hanya bisa memberikan umpan, dia juga bisa menciptakan peluang. Statistiknya hanya Messi yang bisa menyaingi dia dalam hal keterlibatan gol sejak dia bergabung dengan United, ujar Rio Ferdinand. Dia kemudian mengklarifikasi bahwa dia tidak menganggap kedua pemain tersebut berada di level yang sama. Dan Ferdinand menilai Christian Eriksen berperan penting bagi Fernandes untuk bermain sebaik mungkin. Saya tidak mengatakan bahwa dia berada di level Messi. Tidak ada yang mengatakan bahwa Bruno berada di level Messi. Tidak. Tetapi hanya Messi yang berada di atasnya dalam statistik tersebut. Dia membutuhkan Eriksen untuk mencapai level yang lain. Jumlah umpan-umpan mudah yang dia lakukan memberikan banyak manfaat bagi rekan-rekan setimnya, ungkap Rio Ferdinand. Setelah menjalani musim 2021-2022 dengan penampilan yang di bawah standar, Fernandes tampil jauh lebih baik pada musim ini. Dia mencatatkan 10 gol dan 13 assist dalam 49 pertandingan di seluruh kompetisi untuk Manchester United. Sementara itu Lionel Messi juga bangkit kembali dari musim sebelumnya yang mengecewakan dengan mencetak 20 gol dan 18 assist dalam 35 pertandingan untuk Paris Saint-Germain di musim ini. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.